waktu dan tempat. Kami persilahkan Romo. Baik, terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari. Pada kesempatan malam hari ini, tema kita memang berdasarkan kalender liturgi. Saya memilih Santo Fransiskus dari Sales sebagai peringatan gereja pada hari ini. Dan untuk itu bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang berasal dari paroki Santo Fransiskus de Sales dari keuskupan manapun, selamat pesta. Kalau lupa ya malam hari ini masih bisa untuk mendoakan. Ya. Tema ini saya ambil karena saat awal dulu saya pernah membaca buku dari Fransiskus dari Sales. Tema visitasi ini menjadi penting. Meskipun demikian, akan sangat baik kalau memang kita mau mendalami Santo Fransiskus dari Sales. Dia mempunyai salah satu karya yang besar, yang kiranya juga melatar belakangi doa gereja pada pekan ini, yang pada pekan ini menjadi pekan doa untuk persatuan gereja-gereja Kristiani di seluruh dunia. Santo Fransiskus dari Sales sejak menjadi imam sampai menjadi uskup, salah satu karya yang besar adalah karya untuk merebut kembali atau mengajak kembali putra-putri gereja yang telah meninggalkan gereja Katolik, terutama di daerah sekitar Jeneва, itu yang banyak diwarnai oleh kelompok Calvinis untuk kembali ke gereja Katolik. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit mengupas tentang Santo Fransiskus dari Sales ini. Lalu juga satu hal yang kiranya juga menarik untuk kita lihat yang melatar belakangnya juga tema tentang visitasi, yaitu tentang kongregasi visitasi. Saya akan share screen. Apakah bisa dilihat? Jelas, Romo. Jelas, baik. Nah, kita akan membicarakan tentang Santo Fransiskus dari Sales, juga kongregasi suster visitasi, lalu tentang visitasi Bunda Maria itu sendiri. Yang paling pokok nanti tentang Santo Fransiskus dari Sales dan visitasi Bunda Maria. Kita tahu Santo Fransiskus dari Sales ini seorang uskup dan digelari sebagai pujangga gereja, doktor gereja. Ya, mengapa demikian? Kita lihat apa yang sesungguhnya terjadi dalam pribadi yang sangat mulia ini. Ya, ini data yang ada tentang dirinya. Ya, dia dilahirkan di Prancis. Ya, orang Prancis. Ayahnya seorang bangsawan, ya bangsawan. Lalu ditabiskan imam tahun 1593, uskup koadjutor itu calon pengganti. Lalu tahun 1602 uskup di Jenewa, lalu meninggal di Lyon. Nah, ini data-datanya. Lalu diperingati memang pada tanggal 24 Januari hari ini. Ya, ini data-datanya. Nah, yang kiranya menarik untuk kita lihat bagaimana dia sebelum menjadi imam. Ya. Banyak bangsawan di Prancis, Eropa pada umumnya yang menginginkan anaknya itu untuk menjadi masuk dalam jabatan-jabatan terhormat. Ya. Lalu Fransiskus dari Sales ini yang memang lahir dari keluarga bangsawan,
anak sulung dari 6 bersaudara yang hidup. Sebenarnya masih ada lain yang mati ketika masih kecil, meninggal dunia, tapi yang hidup ada 6, tapi dia yang sulung. Nah, sebagaimana keluarga bangsawan pada saat itu menginginkan anaknya duduk dalam posisi-posisi yang terhormat di tengah masyarakat. Untuk itu, studi filsafat, teologi dan sastra, khususnya retorika, ilmu tentang berpidato, itu menjadi salah satu bagian dari bidang-bidang studi yang favorit. Mengapa? Karena melalui studi itu, mereka akan mempunyai wawasan berpikir yang kuat, cara berpikir yang kuat, kemudian berbicara yang baik, sehingga yang selanjutnya ketika ayahnya merencanakan suatu jabatan publik dalam senat, dia sekolah hukum, dan ketika usia 25 tahun, dia sudah mendapatkan gelar doktor ilmu hukum, ya hukum sipil. Dan biasanya pada saat itu studi hukum juga hukum gereja. Nah, setelah selesai program doktoratnya, dia kembali ke daerahnya. Pada saat itu dia menjadi advokat di daerah itu. Lalu sebagai pengacara di senat, dia memang menjadi orang yang hebat. Karena kehebatannya itu dalam ilmu hukum, dia lalu diserai atau mendapatkan kesempatan untuk duduk sebagai senator. Bersamaan dengan itu, bapaknya, orang tuanya, sudah memilihkan seorang putri bangsawan juga untuk dijadikan istrinya. Persis pada saat dia dijodohkan itu diberi seorang putri dan mau diangkat menjadi senator, dia menyatakan keinginannya untuk menjadi imam. Persis pada saat itu, dia mengungkapkan keinginannya menjadi imam. Tentu ini menjadi, boleh katakan, kabar buruk bagi orang tuanya. Orang tuanya menentang untuk itu, ya menentang, tidak mengizinkan. Tetapi Fransiskus ini mempunyai keinginan yang kuat untuk menjadi imam. Keinginan yang kuat itu akhirnya meluluhkan dengan terpaksa, boleh katakan, orang tuanya dan mengizinkan dia untuk menjadi imam. Ya, terpaksa mengizinkan. Lalu dia ditabiskan menjadi imam pada tahun 1593. Ya. Rupanya sebelum ditabiskan menjadi imam, ketika dia masih kuliah filsafat dan sastra, dia suatu saat atas bimbingan seorang Yesuit, dia diam-diam mengucapkan kaul kemurnian, dalam arti tidak mau menikah, tapi diam-diam, kaul privat. Nah, itulah salah satu yang mendorong dia juga ketika orang tuanya menghantar atau menjodohkan dengan seorang putri bangsawan, dia pada saat itulah langsung mengatakan tidak, karena ingin menjadi imam. Dia ditabiskan menjadi imam akhirnya. Nah, sebagai seorang imam pada saat itu Keuskupan Jenewa menawarkan kepada para imamnya siapa yang bersedia diutus di daerah Jenewa ini. Karena di situ itu daerah yang sudah dikuasai, boleh katakan,
oleh kelompok Calvinis. Ya. Nah, pada saat itu Fransiskus dari Sales ya menawarkan diri untuk diutus ke sana. Diutus ke daerah yang sesungguhnya berbahaya. Berbahaya baik dari sisi iman, baik sisi fisik pun banyak juga intimidasi. Baik dari sisi sosial juga mendapatkan bahaya yang cukup besar. Maka ketika Fransiskus itu mendaftarkan diri untuk diutus ke sana, ayahnya yang juga ketika mendengar ayahnya itu tidak setuju. Dia mengatakan, nah ini suatu malapetaka, mengizinkan anakku untuk jadi imam saja sudah berat, apalagi mengizinkan anakku ini pergi ke tempat yang penuh bahaya. Bagi orang tuanya, ini sungguh merupakan pilihan yang tidak mengenakan. Mimpi buruk boleh katakan demikian dari seorang ayah terhadap anaknya, Fransiskus, yang sudah menjadi imam. Ia tidak mengizinkan Fransiskus pergi dan wafat sebagai martir pula di sana. Tidak mengizinkan. Maka pada saat itu, karena niat Fransiskus itu kuat, dia mengajak sepupunya yang sama-sama de Sales berangkat ke sana. Berangkat memenuhi perutusan dari uskup. Ya. Dia berjuang di sana. Dia berusaha untuk menarik kembali orang-orang yang sudah pindah ke Calvinis itu untuk kembali ke pangkuan gereja. Awalnya memang dia mau mengerti tentang siapa mereka, kaum Calvinis itu, tetapi terus-menerus mendapatkan intimidasi, tapi dia tak gentar. Ya, dia tak gentar. Dia membuat pamflet-pamflet kecil dituliskan, lalu disebar, dimasukkan di bawah pintu rumah gitu. Dimasukkan pamflet-pamflet yang berisi tentang doktrin Katolik yang benar. Dia masukkan, dia sebarkan, dia tempelkan di berbagai tempat pamflet-pamflet kecil itu. Lalu rupanya pamflet-pamflet yang demikian melalui ini juga melalui khotbah banyak orang yang tertarik untuk kembali. Tentu bukan hanya dari situ. Dia juga dari kebapaannya, kelembutan hati, dari kerendahan hatinya, banyak orang tertarik. Demikian juga dari sisi finansial, dia banyak berkorban untuk itu. Sehingga banyak orang tertarik untuk kembali lagi ke gereja. Pernah dikabarkan pada saat itu dalam waktu yang relatif singkat di daerah itu, kota itu ada 25.000 orang dari 30.000 penghuni kota yang kembali ke gereja Katolik. Ini tentu merupakan suatu keberhasilan yang luar biasa dari kedatangan perutusan Fransiskus di kota itu. Rupanya kabar ini sampai ke telinga, sampai ke Vatikan, ke Paus, ya, sampai ke Roma, sehingga keberhasilan itu mengantar dirinya untuk dipilih menjadi koadjutor. Koadjutor itu uskup yang dipersiapkan untuk menjadi pengganti uskup yang sekarang yang ada. Sehingga begitu umpamanya uskupnya meninggal, uskup ini langsung naik tahta. Ini uskup koadjutor. Ya, tanpa ada pemilihan atau penunjukan yang lain, langsung. Maka dia dipilih menjadi koadjutor pada tahun 1599. Ini karena keberhasilannya yang luar biasa di
kota itu untuk memperoleh memanggil kembali orang-orang yang sudah meninggalkan gereja. Nah, sebagai koadjutor, memang dia juga banyak menjalankan perutusan, mengembangkan perutusannya, sehingga semakin banyak yang dikembalikan ke dalam pangkuan gereja. Nah, pada saat Uskup Jenewa itu meninggal, maka dia ditabiskan, diangkat langsung menjadi Uskup Jenewa Swiss. Kita tahu daerah itu memang dikuasai pada saat itu, dikuasai oleh kaum Calvinis. Ya. Tetapi dia jujur, dia terus tanpa henti sebagai seorang uskup, ya, sebagai seorang uskup, dia terus memperjuangkan persatuan kembali orang-orang yang telah meninggalkan gereja. Dan sebagai seorang uskup dengan kesederhanaan, kebijaksanaan, kesabaran, ramah, lemah lembut, sangat menyayangi umatnya dan memperhatikan orang-orang miskin, lemah, tak berdaya yang membutuhkan bantuan. Sikap ini justru menarik orang-orang yang awalnya memusuhi gereja Katolik untuk kembali ke dalam pangkuan gereja. Uskup ini memang orang yang lemah lembut dan rendah hati dan sungguh belajar dari apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Injil Matius bab 11 ayat 29. Dia sungguh belajar untuk menjadi pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Dua keutamaan ini dia kembangkan dalam kehidupannya sebagai seorang uskup. Pendekatan yang dilakukan oleh Fransiskus sejak imam maupun setelah menjadi uskup adalah pendekatan secara rohani. Dengan kasih, doa-doa dia lakukan, terutama adorasi sakramen Maha Kudus. Dia mengembangkan adorasi sakramen Maha Kudus, ya, dengan mengadakan adorasi yang populer pada saat itu 40 jam. Jadi sakramen Maha Kudus ditahtakan, lalu doa tak henti-hentinya di hadapan sakramen Maha Kudus selama 40 jam itu. Dan rupanya dengan doa ini, juga dengan doa-doa yang lain, rosario, pertobatan, dan silih, uskup ini sungguh mampu menarik kembali orang-orang yang telah meninggalkan gereja Katolik untuk bersatu kembali di dalam pangkuan gereja Katolik dalam kepenuhan, bergabung secara penuh kembali. Belajar bahwa dari hati kudus Yesus yang lemah lembut dan rendah hati, uskup ini memperjuangkan kembali orang-orang yang pernah dalam pemisahan itu untuk masuk ke dalam gereja. Memang banyak karya tulis yang ia lakukan, ia buat. Banyak. Dari tulisan yang dibuat dalam pamflet-pamflet kecil, dalam khotbah-khotbah, dalam surat koresponden, dia buat, itu ketika dikumpulkan, sungguh menjadi sumber yang luar biasa dari kekayaan gereja. Sehingga karena banyak tulisan yang diwariskan sebagai suatu kumpulan dari pewartaan imannya, maka pada tahun 1877 dia diberi gelar doktor gereja, ya, doktor gereja. Karena banyak hal yang ia tulis. Lalu dia juga menjadi pelindung bagi para penulis atau bagi media massa, mass media Katolik. Dia menjadi pelindung pers Katolik karena memang melalui tulisan-tulisan yang ia buat. Tapi semuanya itu dia kelihatan sekali mengalir dari sikap keutamaan lemah lembut dan rendah hati.
Nah, sikap yang demikian itulah yang juga dikembangkan kepada orang-orang lain. Ya. Karena itu juga ketika dia mendirikan satu kongregasi suster, namanya Suster Visitasi Santa Maria. Ya, Visitasi Santa Maria. Dia dirikan bersama dengan seorang santa, Francisca Johanna Francisca de Santal. Dia mendirikan kongregasi ini pada Hari Raya Trinitas 1 Juli tahun 1610 di Annecy. Ya. Awalnya Uskup Francis de Sales ini sebenarnya tidak menginginkan adanya ordo yang boleh katakan menggunakan regula atau peraturan yang ketat. Dia hanya ingin supaya ketika orang-orang muda, khususnya kaum perempuan, muda-mudi, para janda, lalu diajari untuk membangun sikap yang tepat sebagai yang rendah hati dan lemah lembut. Lalu sesudah satu pendidikan semacam 1 tahun novisiat, lalu terserah mau pergi kemana, terserah mengunjungi orang sakit, karya amal, dan lain-lain. Tetapi dalam perkembangannya, rupanya bersama dengan Santa Johanna Francisca de Santal, Jane de Santal itu mendirikan suatu ordo kontemplatif dan aktif awalnya. Meskipun aneh, mengapa dikatakan kontemplatif dan aktif itu aneh? Karena karya kerasulannya ini sebagai bantuan bagi kehidupan doa, jadi kerasulannya yang aktif itu sebagai bantuan kehidupan doa yang kontemplatif dalam biara. Pada saat itu tidak umum. Yang aktif ya aktif, atau kontemplatif tertutup. Mereka sebenarnya mempunyai kesulitan karena memang tidak wajar pada saat itu. Aktif dan kontemplatif tidak wajar. Karena yang satu pihak kontemplatif itu tertutup seperti Trapistin, Bedono, atau Claris, seperti itu tertutup. Sementara yang aktif itu ya keluar seperti banyak kongregasi-kongregasi yang aktif. Nah, akhirnya ini menjadi ordo kontemplatif. Ya, ordo kontemplatif. Karisma khusus ordo visitasi yang didirikan ini yaitu disiplin batin yang diekspresikan terutama melalui praktek dua kebijaksanaan tadi, kerendahan hati dan kelembutan. Karena merasa dia dari situ Yesus bisa hidup karena belajar dari hidup sendiri. Kongregasi ini berkembang, ya berkembang. Ya pada saat ini sekitar 3.000 suster visitasi di 150 biara di seluruh dunia. Ya. Nah, mengapa visitasi? Ya, mengapa visitasi? Ini banyak orang mengira Franciscus de Sales memilih kata visitasi kunjungan untuk menunjukkan bahwa para suster keluar mengunjungi yang membutuhkan di rumah mereka, rumah-rumah umat atau yang membutuhkan. Tetapi bukan itu. Santo Franciscus de Sales menggunakan nama visitasi dalam arti spiritualitas. Dia ingin agar para biarawati visitasinya meniru kebijaksanaan kebajikan Bunda Maria yang pergi melayani saudarinya, sepupunya Elizabeth dengan kasih dan kerendahan hati, dengan semangat dan sukacita. Sehingga inilah yang menghantar pilihan nama itu untuk biarawatinya, untuk ordonya, ordo visitasi.
rupanya memang Santo Fransiskus dari Sales ini tertarik dengan visitasi. Nah, ini Fransiskus dari Sales memberikan regula atau buku kepada para susternya visitasi itu yang diharapkan memperkembangkan keutamaan. Tapi ada satu hal yang penting kiranya pada saat ini, saya mau mengajak untuk juga kita perhatikan bahwa di dalam salah satu bukunya yang terkenal ini, ya, introduksi kepada kehidupan ketaatan hidup yang taat, ya, hidup yang taat kepada kehendak Allah. Buku ini yang diterjemahkan dalam banyak sekali buku dalam bahasa. Saya sempat membaca salah satu terjemahannya, menarik sekali, ya, menarik. Yang ada di buku itu, dia memberikan penegasan bahwa kesempurnaan hidup bukan hanya milik imam, biarawan, biarawati, tetapi juga milik awam yang mau melakukan kehendak Allah dalam hidup dan perannya sehari-hari. Ini menjadi medan kesempurnaan hidup. Santo Fransiskus dari Sales menekankan ini dalam buku itu, bahwa kesempurnaan itu bukan hanya milik para imam, biarawan, biarawati, tapi juga milik awam yang mau melakukan kehendak Allah dalam hidup dan perannya sehari-hari. Salah satu petikan dari buku itu, dari introduksi itu, introduksi kepada kehidupan yang taat, pastilah akan hal ini, pastikan akan hal ini adalah suatu kesalahan, bahkan bid'ah untuk ingin membuang kehidupan saleh dari markas tentara, toko-toko pengrajinan, istana pangeran, dan rumah orang-orang yang sudah menikah. Jadi dari kalimat ini dia mau menyampaikan bahwa kesalahan itu sebenarnya bukan hanya dimonopoli oleh para imam, biarawan, biarawati, tapi semua, ya semua orang. Kalau orang mau melakukan kehendaknya dalam hidup dan perannya sehari-hari. Nah, kalau membaca bukunya itu, akan kelihatan meskipun buku itu disampaikan untuk para biarawan, para biarawatinya, ordonya, tetapi jelas sekali dia mengingatkan bahwa kesempurnaan ini juga menjadi kesempurnaan orang-orang yang di luar biara. Demikian juga kalau Fransiskus dari Sales ini tertarik dengan peristiwa visitasi, ini disampaikan kepada para susternya, tetapi juga sekaligus sangat berguna bagi mereka yang hidup di luar biara. Maka pada saat ini, saya mau mengajak untuk mendalami visitasi Bunda Maria yang menarik Santo Fransiskus dari Sales itu. Ya, dia tertarik. Kita tahu visitasi ini merupakan misteri, salah satu peristiwa dalam kehidupan Bunda Maria yang kita peringati, kita kenangkan sebagai peristiwa kedua doa Rosario dalam peristiwa gembira Maria mengunjungi Elizabeth, saudarinya. Bagi Santo Fransiskus dari Sales, peristiwa ini menyentuh hati. Sehingga peristiwa ini memberi suatu muatan spiritual yang sangat luar biasa, dan karena itu di bawah perlindungan visitasi ini, kongregasi yang ia dirikan, dia persembahkan, dibentuk dan diberi nama. Ya, inilah peristiwa yang sungguh-sungguh membuat dia tersentuh. Mengapa? Karena visitasi menunjukkan perpaduan sempurna antara kerendahan hati yang lemah lembut dan cinta kasih karya amal. Bagaimana ini dalam pemikiran
Fransiskus dari Sales sampai bisa kepada suatu penemuan bahwa dalam peristiwa Maria mengunjungi Elizabeth saudarinya itu, pertemuan sempurna antara kerendahan hati dan amal kasih, cinta kasih itu terjadi. Ya. Ini memang kunjungan Bunda Maria ke Elizabeth yang suci itu merupakan ungkapan kerendahan hati dari Bunda Maria dan Elizabeth, tapi sekaligus di situ ada pertemuan cinta kasih yang begitu agung. Kunjungan itu merupakan perwujudan dari dua keutamaan, ya, kebajikan yang dipraktekkan dari perawan suci terhadap sepupunya Bunda Elizabeth. Kerendahan hatinya sebagai Maria, perawan yang terberkati, wanita terpuji dari antara para wanita, ya. Tapi sekaligus bagaimana kasihnya, amal perhatiannya terhadap sepupunya Elizabeth yang boleh katakan sedang mengandung itu. Ya. Kerendahan hati dan kasih menurut Santo Fransiskus dari Sales hanya memiliki satu tujuan, Tuhan. Karena kerendahan dan kasih itu cenderung bersatu dengan Tuhan. Namun mereka, kerendahan hati dan cinta kasih itu dalam peristiwa visitasi itu berpindah dari kepada Tuhan lalu bergeser ditujukan kepada sesama. Dalam transfer dari Tuhan kepada sesama ini, kerendahan hati dan cinta kasih mencapai kesempurnaannya. Dan itu yang dilihat oleh Santo Fransiskus dari Sales, San Frades itu kepada peristiwa kunjungan Bunda Maria kepada Elizabeth. Bagaimana itu bisa sungguh-sungguh dimengerti? Kita tahu peristiwanya. Diawali dengan iman akan rencana Allah terhadap hidupnya yang disampaikan malaikat Gabriel kepada Maria, lalu dia menyampaikan fiat-nya, terjadilah padaku menurut kehendakmu, ya, fiat voluntas tua Domini, jadilah padaku menurut kehendakmu. Setelah itu, karena bersamaan dengan kabar sukacita itu, dia mendapatkan kabar juga tentang perkandungan Elizabeth. Kemudian dia mengulurkan tangan kepada Elizabeth dengan tergesa-gesa pergi ke daerah pegunungan, naik turun gunung ke tempat Elizabeth untuk mengunjungi dan membantu sepupunya yang sudah lanjut usia di saat dia membutuhkan bantuan. Dia langsung datang ke sana dengan boleh katakan tergesa-gesa dikatakan di dalam Injil Lukas itu. Ya. Nah, rupanya bagi Fransiskus dalam suatu kesempatan khotbah yang ditulis tahun 1618 pada saat pesta visitasi, ya, bagi Fransiskus, mengapa Maria mengunjungi Elizabeth? Dia pergi sesungguhnya bukan hanya untuk membantu sepupunya yang sudah lanjut usia. Meskipun itu jelas. Tetapi juga untuk melihat keajaiban besar itu. Karena dia diberitahu bahwa sepupunya Elizabeth yang lanjut usia itu mengandung. Itu keajaiban besar. Atau anugerah besar yang dia dengar. Mau melihat yang telah Tuhan kerjakan kepada wanita tua itu yang dikatakan mandul. Tapi baik ini, bagaimana? Dia mau melihat karya Allah yang begitu ajaib itu. Dia pergi, tapi sekaligus juga untuk memberitahukannya tentang misteri agung inkarnasi. Allah yang menjelma menjadi manusia yang ada di dalam rahimnya.
telah bekerja di dalam dirinya. Ya. Dia melihat itu. Dia pergi untuk memberitahukannya tentang misteri agung inkarnasi yang telah terjadi dalam dirinya. Kan ini merupakan sesuatu yang luar biasa, tapi sekaligus dia sudah sadar bahwa kunjungannya ini akan mendatangkan banyak sekali berkat ke rumah Zakaria. Mengapa? Yang terjadi, kita tahu Elizabeth, dia menerima keajaiban yang luar biasa. Elizabeth dan Zakaria, memang dia mempunyai kehidupan moral yang lurus, ya. Tetapi dia karena kemandulannya itu, dia sungguh-sungguh boleh katakan tersiksa. Tapi dia karena ketulusannya mempersiapkan jalan bagi Tuhan untuk terbuka terhadap rahmat dalam kehidupannya. Dan rupanya Tuhan dalam kebaikan dan belas kasihannya sungguh-sungguh mengejutkan. Dia tahu apa artinya menderita dan dicemooh. Ini Elizabeth. Karena sebagai wanita yang pada saat itu kalau dikatakan mandul, itu berarti wanita yang boleh katakan berdosa, tidak diberkati. Ya. Mendapatkan cemoohan, itu bagi dia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Meskipun sesungguhnya kemandulannya itu di luar kendalinya, di luar kemampuan dirinya sendiri. Dia yang dalam situasi demikian mendapatkan rahmat Tuhan yang begitu agung. Ya, yang begitu agung. Nah, namun di tahun-tahun penderitaannya, Tuhan memberinya sukacita yang dia rencanakan atau harapkan untuk dirinya sendiri. Dia menyadari hal-hal besar yang Tuhan lakukan untuknya dan tanggapannya atas Elizabeth Maria datang. Ketika Maria datang, mengunjungi Elizabeth, ada suatu sukacita yang begitu besar dalam diri Elizabeth. Melalui peristiwa kunjungan itu, Elizabeth mendapatkan suatu rahmat yang begitu agung, sehingga dia memuji Allah. Ya, memuji. Tapi sekaligus memuji Maria. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah rahimmu. Sungguh suatu pujian yang begitu luar biasa, namun sekaligus ini merupakan menjadi tanda penggenapan dari seorang yang percaya, sama seperti yang disampaikan kepada Maria. Dalam situasi demikian, dalam sukacita yang demikian, Maria memang juga mendapatkan suatu peneguhan sehingga dia menyampaikan suatu magnifikat, suatu pujian. Jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Magnifikat, memuliakan Allah, menyatakan kebesaran Allah dan memuji belas kasih-Nya sepanjang generasi justru karena perjumpaan ini. Perjumpaan yang membawa sukacita, perjumpaan yang mengantar kepada suatu karya Allah yang begitu agung. Memang Elizabeth lah yang menjadi orang pertama mendengarkan Maria menyatakan magnifikatnya, pujiannya itu. Elizabeth.
ini perjumpaan dari dua pribadi yang sungguh-sungguh menghantar mereka kepada kabar sukacita yang begitu agung. Maka Santo Fransiskus dari Sales itu tidak hanya melihat kedatangannya Maria itu hanya untuk membantu, meskipun itu benar, tetapi bukan hanya itu. Dan selama 3 hari tinggal bersama dengan Elizabeth 3 bulan sebelum dia kembali lagi, di sini ada suatu yang luar biasa. Ya, suatu yang luar biasa. Tentulah Elizabeth dan Maria itu berada di dalam situasi yang sungguh-sungguh akrab. Kita bisa bayangkan 2 orang perempuan ini. Elizabeth menghabiskan 3 bulan bersama dengan Maria. Setelah Elizabeth dipeluk oleh Maria, dia sekarang membiarkan dirinya yang berdoa bersama. 2 wanita yang bekerja bersama. 2 wanita yang berbicara bersama, tidak hanya sebagai saudara, tetapi juga yang sama-sama mendapatkan karunia, yang mendapatkan berkat, yang mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus sendiri. Sehingga mereka berdua sungguh menyatu, bukan hanya sebagai saudara yang saling membantu, tetapi sungguh-sungguh sebagai 2 pribadi yang dipilih oleh Allah. Waktu yang dihabiskan berdua, 2 wanita itu yang bersama-sama dalam satu doa di hadirat Tuhan yang berinkarnasi, yang ada di dalam rahim Bunda Maria, ya, yang berada di dalam rahim Bunda Maria, tetapi juga sekaligus yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis yang ada di dalam rahim Ibu Elizabeth, ya, suatu yang menjadi suatu pernyataan pelayanan yang tersembunyi dan saling memberikan peneguhan. Ini menarik sekali bagi Fransiskus dari Sales. Sikap yang demikian, yang terbuka, yang datang bukan hanya untuk membantu, tetapi perjumpaan yang menghantar kepada suatu iman. Ya, peneguhan doa yang begitu agung. Nah ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, mengapa Fransiskus de Sales tertarik dengan visitasi? Kita bisa belajar dari perjumpaan ini, dan kalau Fransiskus dari Sales ini mengingatkan bahwa kesalehan itu tidak hanya milik orang-orang yang ada di biara, bagi kita, bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, apa yang terjadi antara 2 perempuan ini juga bisa menjadi inspirasi menarik perjumpaan di dalam rumah. Apa yang terjadi di dalam rumah yang tentu memang saling membantu, tetapi juga perjumpaan yang meneguhkan iman, perjumpaan yang sampai menghantar kepada magnifikat, meluhurkan Allah, perjumpaan sampai kepada suatu pengakuan Engkau Bunda Allah, perjumpaan yang sampai kepada suatu pengakuan Allah yang hadir di tengah-tengah mereka. Disinilah visitasi menunjukkan perpaduan sempurna antara kerendahan hati dan cinta kasih, amal kasih, sekaligus menjadi ungkapan iman yang mendalam. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari, kiranya sebatas ini dulu apa yang menjadi sharing saya. Mungkin ada sharing dari Bapak Ibu terkait dengan apa yang menjadi spiritualitas dari perjuangan Santo Fransiskus dari Sales ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pastor Kusmartono atas